Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yantafi'una. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk bersama-sama menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentunya merupakan amalan yang besar, sebagaimana tidak diragukan tentang keutamaan dari menuntut ilmu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa meluruskan niat semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah masih dalam pembahasan tentang keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlussunnah. Ya, di antara keistimewaannya adalah ulul himmah, ya, tingginya himmah, tingginya cita-cita, keinginan, tujuan, target sangat tinggi. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki harapan yang besar, memiliki cita-cita yang besar, memiliki himmah. Ya, himmah itu dari kalimat hamma yahummu, ya, berkeinginan kuat. Ya, berkeinginan kuat ini ada dalam hati. Jadi di dalam hati itu ada beberapa amalan hati. Di samping niat, ya, niat dengan himmah mungkin kurang lebih berdekatan, ya. Barang siapa yang berkeinginan kuat, ini namanya berhimmah. Dan itu adalah niat, ya. Dan juga ada yang namanya apa? Dalam hati itu ada yang namanya suara hati, ya. Ada yang namanya suara hati. Nah, suara hati ini selama tidak diamalkan, selama tidak diucapkan dengan lisan dan masih tetap di hati, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suara-suara hati mungkin seseorang karena sedang marah muncul suara hati yang tidak baik,
Maka selama tidak diucapkan, selama masih ada di dalam hatinya, tidak diamalkan, maka Allah memaafkan suara-suara hati tersebut. Namun tentunya seorang muslim tidak terus-menerus membiarkan suara hati, apalagi yang tidak baik, ya. Suara hati yang tidak baik karena ribut suami istri, kemudian suara hatinya minta cerai misalnya. Maka kalau terus-menerus, ini namanya sudah bukan lagi suara hati, ya. Dia punya istilah sendiri. Namun itu pun masih dimaafkan selama belum terucap. Namun dia telah menyia-nyiakan waktunya, telah membuang-buang waktunya kalau dia terus-menerus, ya, mengeluarkan suaranya di dalam hatinya dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Ya, ketika sesuatu yang ada di dalam hati itu menjadi keinginan yang kuat, ya, menjadi sesuatu yang betul-betul mau dijalankan, maka dia kemudian menjadi himmah, menjadi keinginan yang kuat, menjadi niat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki keinginan kuat yang tinggi. Mereka menginginkan memiliki niat-niat yang mulia, karena Ahlus Sunnah mengetahui keutamaannya menghadirkan niat, keutamaan dari menghadirkan niat. Sampai di antara salaf ada yang mengatakan bahwa niat itu akan bisa mencapai apa yang tidak dicapai oleh amalan. Niat bisa mencapai apa yang tidak tercapai oleh amalan. Ya, artinya bisa jadi seorang beramal tapi tidak ikhlas, sehingga tidak tercapai maksud dari amalannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ikhlas. Oleh karena itu menghadirkan niat, meluruskan niat itu menjadi hal yang terus dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Kalau kita melihat bagaimana salafus saleh, mereka sampai mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat, lebih sulit daripada memperbaiki niatku, ya. Karena niat yang ikhlas, niat yang benar, niat yang mulia itu menjadi sesuatu yang terus dihadirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka mengetahui keutamaannya, yaitu bahwa dia akan mencapai tujuan meskipun mungkin tidak mengamalkannya, meskipun dia tidak bisa mengamalkannya, tapi dia mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Makanya ketika Nabi SAW dalam satu jihad, beliau mengatakan bahwa di Madinah bahwasanya ada orang-orang yang mereka tinggal di Madinah, namun tidaklah kalian naik gunung, turun lembah kecuali mereka bersama kalian. Tapi mereka di Madinah. Kenapa bisa demikian? Ya, karena mereka punya niat untuk berjihad seperti kalian, tapi terhalang oleh udzur, terhalang oleh sebab yang diberi udzur, yang mendapat udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti sakit, ya, sehingga mereka tidak ikut berjihad. Namun mereka dapat pahala orang yang berjihad, padahal mereka tinggal di Madinah, namun mendapatkan pahala orang yang ikut berjihad. Lihat bagaimana, karena himmahnya yang kuat, niatnya yang mulia, dia mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki niat-niat yang baik, niat-niat yang mulia, menghadirkan niat dalam kegiatan-kegiatannya, dalam aktivitas-aktivitasnya. Dia menghadirkan niat sehingga tidak dilakukan, ya,
begitu saja. Bahkan para ulama mereka pun menghadirkan niat dalam perkara yang mubah. Tidurnya para ulama bisa bernilai ibadah. Makannya para ulama bisa bernilai ibadah. Karena himmahnya mereka yang tinggi, niatnya mereka yang mulia. Sehingga yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini terkait dengan cita-cita, maksudnya cita-cita untuk kebaikan akhirat ya, cita-cita yang tinggi untuk akhiratnya. Bukan berarti kita tidak semangat untuk mencari dunia, tidak, tetapi bukan sekedar untuk dunia, karena yang menjadi cita-cita adalah akhiratnya. Maka dia bersemangat ya, mencari dunia, tapi dia maksudkan, dia targetkan untuk akhiratnya. Dan ketika dia tidak mencapai target, maka dia pun punya akidah yang benar seperti sabar, qanaah, sehingga dia pun merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Karena sabar dan qanaahnya, merasa cukup, dia menjadi orang yang hatinya kaya. Sehingga meskipun tidak mendapatkan banyak, tapi dia merasa cukup. Yang mungkin tidak ada pada orang yang mendapatkan banyak. Ada orang yang mendapatkan banyak, orang kaya, tapi hatinya tidak qanaah, maka dia merasa kurang terus. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah karena tingginya himmah, tingginya cita-cita yang mulia, maka selalu yang dikedepankan adalah akhiratnya ya. Sehingga ketika dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan untuk ibadah kepada Allah dengan dunia tersebut, tapi tidak tercapai, maka dia bersabar dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki qanaah, tidak merasa cukup, sehingga akhirnya dia terus mencari dunia, bahkan dia mungkin menghalalkan segala cara ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, karena cita-cita yang tinggi ini terkait dengan akhiratnya. Dikatakan dalam kitab ini, fa Ahlus Sunnah a'lan nas himmatan. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling tinggi himmahnya, paling tinggi keinginan-keinginan baiknya, paling tinggi cita-citanya. Wa aktsaruhum hirsan ala nusdanil ma'ali ya, wa tutlabul kamal ya. Dan paling semangat untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ab'aduhum 'anid danaya. Ahlus sunnah paling jauh dari niat-niat yang jelek, dari cita-cita yang murah ya, yang hanya berujung pada dunia, atau bahkan berujung pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Was-saghair wa muhaqqaratil umur, paling jauh dari hal-hal yang rendah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'dhami madhahir 'uluwil himma 'indahum, dan termasuk ya yang nampak, yang kelihatan dari tingginya cita-cita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berjalan di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah semangat mereka hirsuhum ala talabil ilmi, semangat mereka dalam menuntut ilmu, dan tablighihi linnas, semangat mereka dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ini menunjukkan apa? Tingginya keinginan baik, tingginya cita-cita yang mulia ya.
mana yang lebih mulia dari ilmu, maka mereka pun bersemangat dalam menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, bahkan ya, tidak melihat usia. Mungkin dia baru masuk Islam setelah usia tuanya, maka dia pun kalau dia betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, dia akan menjadi orang yang paling bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Sehingga kemudian dia menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa ikut berperan dalam memperbaiki akidah kaum muslimin, memperbaiki agama kaum muslimin, ikut berperan dalam menampakkan agama Allah di muka bumi ini, ikut berperan dalam menampakkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ahlu sunnah wal jamaah, belajar dan terus karena dia ingin menampakkan agama Allah, karena dia ingin menyampaikan agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan mereka mewujudkan keinginannya ini karena memang mengetahui keutamaan, dan mereka memang memiliki cita-cita yang mulia, yaitu keberuntungan di akhirat, sehingga mendorong mereka untuk bersabar dalam menuntut ilmu sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan posisi dia. Karena dia belum bisa baca Quran, maka dia memulai dengan belajar membaca Quran. Setelah dia bisa membaca Quran, dia masih punya target, yaitu apa? Menghafal Al-Quran setelah dia bisa membacanya dengan benar ya. Tapi dia bersabar untuk bisa membaca dengan benar lebih dahulu. Setelah benar cara bacaannya, cara membacanya sudah benar, diperdengarkan kepada ahlinya sudah benar, kemudian dia berusaha untuk terus menghafalkannya. Dan ini tidak melihat usianya, dia akan terus menghafal, dan dia yakin akan mampu untuk menghafal seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran karena tingginya cita-citanya ya. Kemudian setelah itu dia juga akan mempelajari bahasa Arab, karena dia tahu kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Setelah dia ngerti cara membacanya, kemudian dia mulai membaca matan-matan yang ringkas, bahkan dia menghafalnya. Dia membacanya di hadapan para ulama, di hadapan para penuntut ilmu yang bisa mengajarkan kitab tersebut. Dia meminta waktu dari para penuntut ilmu untuk bisa membaca kitab-kitab yang ringkas tadi, untuk kemudian dia akan sampaikan kepada kaum muslimin, untuk dia sampaikan kepada masyarakatnya. Dia punya cita-cita menjadi ulama, meskipun dia sekarang belum tahu apa-apa, tapi dia pengen menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dan siapa yang lebih mulia di sisi Allah dari para ulama? Orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Innal ulama warasatul anbiya. Maka dia pun punya keinginan yang kuat untuk bisa jadi ulama, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, mengetahui hukum-hukum agama Allah, untuk dia ajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia bisa membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Dia bisa bantu menjawabnya dengan ilmu, dengan amanah, bukan datang dari dirinya sendiri, tapi dari agama Allah yang dia pelajari melalui para ulama. Maka dia pun belajar bahasa Arab, dia pun
belajar matan-matan yang ringkas, terus dia sempatkan waktunya untuk belajar dalam keadaan mungkin dia adalah orang yang sibuk, mungkin dia sudah lanjut usia, tapi dia ahlu sunnah, maka dia adalah orang-orang yang tinggi cita-citanya, dan dia ngerti bahwa seandainya itu tidak tercapai, dia sudah akan mencapai dari sisi pahalanya. Karena orang yang punya niat ya, akan ditulis sebagaimana yang dia niatkan. Orang yang punya niat untuk selalu sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki, dia punya niat untuk terus menjaga sholat berjamaah. Kemudian suatu saat dia sakit sehingga tidak bisa ke masjid, maka dia tetap ditulis sebagai orang yang sholat berjamaah ya. Karena keinginannya yang kuat, cita-citanya yang tinggi, niatnya yang mulia untuk senantiasa mengagungkan agama Allah, menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika dia tidak melakukannya, dia ditulis sebagai orang yang melakukannya. Maka demikianlah, punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan yang mulia, niat-niat yang mulia, menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dengan niat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dengan niat untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan bagi para penuntut ilmu, dengan niat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat untuk menampakkan agama Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini niat-niat yang mulia yang akan membuat dia menjadi orang yang bersemangat ya, nampak. Karena niatnya yang mulia, niatnya yang tinggi, cita-cita yang tinggi nampak dalam semangatnya dalam menuntut ilmu, nampak semangatnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan agama Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar dalam hal ini semuanya. Ya, dia tidak meninggalkan apa yang baik ketika dia merasa berat atau sulit ya, untuk melakukannya. Dia tetap berusaha, karena dalam menjalankan kebaikan, menyebarkan kebaikan akan ada penghalang, akan ada rintangan, dan rintangan itu harus dihadapi. Rintangan itu harus dihadapi dengan sabar, dan akan datang pertolongan Allah, akan datang jalan keluar ketika kita bersabar. Semakin sulit yang kita rasakan ketika menjalankan kebenaran, maka ketahuilah semakin dekat jalan keluarnya ya. Maka sebagaimana dikatakan juga oleh salah seorang salaf, bahwasanya banyak manusia, innan nas law kanu idza kabura alaihim amrun tarakuhu. Sebagian manusia, mereka itu kalau merasa berat dalam salah satu urusan mereka, mereka tinggalkan urusan tersebut, tidak dilanjutkan. Maka kata beliau, maqama dinun wala dunya, dia tidak menegakkan agama dan tidak mendapatkan kebaikan untuk dunianya. Maka dihadapi terus ya, diikuti terus kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menghafal misalnya, mungkin dia kesulitan, tapi dia hadapi dengan terus menghafal, bersabar, mengulang-ulang ya, apa yang harus dihafalkan dari Al-Quran, apa yang harus dihafalkan dari hadis. Dia tidak tinggalkan ketika dia mendapatkan kesulitan dalam menjalankan kebaikan. Dia tidak berhenti, tapi dia terus
bersabar untuk melakukannya. Ya, bukan hanya dalam masalah yang wajib, bahkan juga dalam masalah yang sunnah. Kalau kita melihat biografi para salafus saleh, ya, maka kita akan dapatkan keadaan mereka yang luar biasa. Ya, dan ini tidak mengherankan karena mereka ditarbiyah oleh orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan ditarbiyah juga oleh murid-muridnya dari kalangan sahabat. Ada yang ditarbiyah oleh Rasulullah seperti para sahabat, ada yang ditarbiyah oleh murid-muridnya Rasulullah, oleh para sahabat, yaitu para tabi'in. Maka kita dapatkan mereka luar biasa, karena yang mentarbiyah juga orang yang luar biasa, sehingga mereka dibiasakan dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, ini pentingnya juga orang tua, ya, untuk membiasakan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, mencontohkan kebaikan-kebaikan, membiasakan kebaikan, dekat dengan anaknya, ya, untuk melakukan berbagai kegiatan bersama, sehingga terbawa dengan kebiasaan yang baik, dan ini akan menjadi salah satu sarana untuk meninggikan cita-cita, untuk menguatkan keinginan-keinginan yang mulia. Di antara sebabnya karena pendidikan kebiasaan yang dilakukan, ya, oleh pendidiknya, oleh orang tuanya, oleh para asatidahnya, ya. Karena apa? Terbiasa, ya, dididik dengan cara yang baik, maka dia akan memiliki keinginan yang kuat, menjadi orang yang kokoh, sabar, ya, tidak putus asa, tidak malas, karena pendidikannya, karena tarbiyahnya, karena kebiasaannya. Dan begitu pula kita dapatkan para sahabat, ketika mereka mengetahui bahwa Nabi SAW menyatakan man shalla isnata asyra rak'ah fi yawmin wa lailah bana lahu bihinna baitun fil jannah. Ketika salah seorang sahabiyah mendengar, salah seorang sahabat wanita mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan Allah bangunkan, akan dibangun untuk dia bangunan di sorga, akan dibangun untuk dia istana di sorga. Mendengar hal ini, maka mereka mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak saya mendengar dari Rasulullah SAW. Bagaimana semangatnya mereka untuk mendapatkan janji Allah, semangatnya mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu bahwa kemuliaan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka tahu bahwa kemuliaan itu dengan memuliakan agama Allah, dengan mengagungkan agama Allah, dengan mengagungkan syariat Allah. Mereka tahu hal tersebut, bukan dengan mengagungkan dunia, bukan dengan mengalahkan akhirat dengan dunianya, tidak. Dunianya tidak ada artinya kalau sudah dia lakukan untuk akhiratnya. Ketika dia sudah mengerti bahwa apa yang akan dilakukan ini akan mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka dia tinggalkan dunianya. Kalau sudah ngerti bahwa waktu sholat telah datang, maka dia akan dahulukan waktu sholatnya. Dia tinggalkan urusan dunianya untuk akhiratnya. Ketika dia ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia tinggalkan, meskipun mungkin akan terugikan dunianya. Dan dia lakukan semuanya dengan bimbingan
dengan minta petunjuk dan bimbingan dari para ulama, dari para penuntut ilmu, para asatidzah. Dia berkonsultasi, dia minta sarannya dan seterusnya. Nah, yani salah seorang sahabiyah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sehari semalam setelah mendengar sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa yang menjaga 12 salat ini akan dibangun untuk dia istana di surga. Nah, begitu pula ya, putri beliau dan mantu Nabi SAW yaitu Abu Thalib. Ya, ketika putri Nabi SAW itu Fatimah mendatangi Nabi SAW meminta untuk dicarikan pembantu untuk mengurusi urusan rumahnya karena beratnya pekerjaan rumahnya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka ma huwa khairun laka, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik daripada engkau dibantu oleh pembantu dalam urusan rumahmu? Ada yang lebih baik untuk kamu lakukan, yaitu kau bertasbih setiap mau tidur, bertasbih setiap mau tidur 33 kali, bertahmid mengucapkan alhamdulillah setiap mau tidur 33 kali, dan bertakbir ya setiap mau tidur 34 kali ya, sehingga menjadi 100. Ketika mendengar riwayat ini dari Fatimah, disampaikan kepada sahabat yang lainnya, kemudian sahabat yang lainnya menyampaikan kepada murid-muridnya dari kalangan para tabi'in, kemudian dari kalangan para tabi'in mengatakan, setelah saya mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan amalan ini. Saya tidak pernah meninggalkan amalan ini, yaitu bertakbir, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sebelum tidur. Meskipun dalam keadaan mungkin sangat ngantuk, sangat capek, dia tidak tinggalkan itu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama. Diceritakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau mendengar hadis ya dari Nabi SAW, sampai kepada dia hadis Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, maka tidaklah yang menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Sebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwasanya man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin, pada setiap selesai salat maktubatin, salat wajib yang 5 waktu, maka tidaklah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, tidaklah yang menghalangi dia dari surganya Allah kecuali kematian. Maka Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menceritakan tentang gurunya bahwa gurunya setelah mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, ya, maka banyak contoh-contoh dari para ulama kita bagaimana tingginya cita-cita, target yang mereka inginkan. Ada target yang mereka inginkan untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya target-target yang akan dicapai, dia punya rencana-rencana dengan niat-niat yang mulia yang ingin dicapai, sehingga ada peningkatan
ada semangat juga karena ada yang mau dicapai dari target-target dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala adal ala dzalika min halil ulama al hadis, dan tidak ada yang lebih kuat menunjukkan ya tingginya cita-cita dan mulianya niat-niat Ahlus Sunnah. Tidak ada yang lebih menunjukkan daripada apa yang ada pada keadaannya para ulama hadis. Tidak ada yang lebih menunjukkan tentang tingginya cita-cita, tingginya niat-niat baik mereka yang lebih ditunjukkan oleh keadaan para ulama hadis. Bagaimana keadaan ulama hadis itu? Kanu yuwasilun kilal lail bi kilalin nahar. Mereka terus tidak berhenti dari capeknya malam, capeknya siang. Ya. Wa yaqta'un min ajlihi al-mafawis, dan mereka tidak berhenti dari capek di siang hari dan malam hari untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mereka berhasil dari target yang mereka telah tuju. Ya, bihimmatin la tana wala tani wa izmatin la tansani. Ya. Mereka melakukan ini dengan himmah yang kuat. Mereka melakukan ini dengan tekad yang kuat. Wa binufusin abiyah wa himam aliyah wala taqna bidun wala tardo min dalika bil qalil. Ini mereka tidak puas ya dengan sedikit. Mereka tidak puas dengan sesuatu yang rendah. Mereka tidak cukup dengan yang sesuatu yang rendah. Mereka ingin yang tinggi, mereka ingin yang mulia. Mereka ingin menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya mereka ketika mewujudkan target-target tersebut, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal. Bertawakal kepada Allah itulah yang membantu keberhasilan mereka, yang menjadi sebab keberhasilan mereka karena tawakalnya yang luar biasa. Mereka bukan bersandar dengan kekuatan badannya, kekuatan akalnya, tidak. Kalau seseorang bersandar dengan kekuatan dirinya, mungkin dia akan tidak memiliki cita-cita yang tinggi, merasa tidak mampu karena dia bersandar pada dirinya. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, maka apa yang tidak mampu untuk diwujudkan, maka apa yang akan menghalangi Allah untuk bisa memberikan apa yang dijadikan cita-cita oleh seseorang. Sehingga Ahlus Sunnah ya, dalam mewujudkan cita-citanya yang tinggi, mereka adalah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah, paling bersandar kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, merasa fakir. Dia merasa tidak bisa sekejap mata pun terlepas dari Allah. Sekecil apapun dari kebaikan yang ingin dia lakukan, selalu dia minta tolong kepada Allah. Meskipun seakan-akan itu sangat ringan, tapi dia yakin tidak bisa terwujud kebaikan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia mengetahui keutamaannya tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahayanya orang yang bersandar kepada dirinya, di mana dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka Ahlus Sunnah orang-orang yang memiliki ya,
cita-cita yang sangat tinggi, keinginan-keinginan mulia yang sangat kuat, mereka menginginkannya, sehingga mereka kemudian dijaga oleh Allah, dijaga agamanya oleh Allah, dijaga agamanya oleh Allah, sehingga tidak terkotori oleh kotoran-kotoran bid'ah, tidak terkotori apalagi oleh kesyirikan, tidak terkotori agamanya oleh hal-hal yang merusak dan mengurangi kesempurnaan agamanya. Dan dia terus di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ajal mendatanginya. Dia punya bekal sabar yang luar biasa dalam menuju kepada Allah. Dia punya bekal sabar dalam menuntut ilmu. Dia punya bekal sabar dalam menjalankan ketaatan. Dia punya bekal sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dia punya bekal sabar dalam menyampaikan agama Allah. Dia punya bekal sabar ketika ditimpa musibah. Ya, ini ahlu sunnah karena tingginya cita-cita, mulianya niat mereka yang senantiasa mereka hadirkan dalam aktivitasnya. Dihadirkan ketika seorang itu menghadirkan niat bahwa dia melakukan ini karena perintah Allah, dia melakukan ini karena untuk mendapatkan janji Allah, maka dia akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh karena dia punya maksud yang mulia, punya tujuan yang tinggi, mengharapkan surganya Allah. Ketika seorang melakukan sesuatu misalnya untuk mengharapkan surganya Allah, dia tahu kalau saya begini saya akan dapat surganya Allah, maka dia akan menjalankan dengan sesempurna mungkin, karena dia tidak ingin apa yang dia targetkan tidak tercapai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin apa yang dia targetkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi ulama, menjadi orang yang bermanfaat untuk menampakkan agama Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi orang yang sabar terus, ya. Dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang menuju pada targetnya tadi, dan dia lakukan dengan teratur, dia lakukan dengan tertib, dia lakukan dengan bertahap, ya. Dan dia lakukan dengan bertawakal kepada Allah. Maka demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan orang-orang yang malas, bukan orang-orang yang asal melakukan, bukan orang-orang yang asal berjalan, bukan orang-orang yang merasa tidak mampu, ya, merasa tidak bisa melakukannya, padahal itu kebaikan. Ya, kalau dia bersandar pada dirinya mungkin muncul rasa tidak mampu, tapi ketika dia bersandar kepada Allah, apa yang tidak mampu, apa yang Allah tidak mampu untuk kita, untuk diwujudkan untuk hambanya, maka selama itu kebaikan, dia berusaha untuk ikut berperan di situ. Selama itu kebaikan, dia akan bersemangat di situ. Ya, ini ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan karakteristik ahlu sunnah, tingginya himmah, tingginya cita-cita yang mulia, tingginya niat-niat yang mulia, tingginya keinginan-keinginan besar yang diridhoi oleh Allah pada diri ahlu sunnah wal jamaah. Terutama di sini diberi contoh terkait dengan menuntut ilmu, ya, dengan berbagai cabang ilmu yang ada di dalamnya, ya, dengan berbagai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menuntut ilmu tersebut, ya. Ini keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita diberi pertolongan, agar kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu, untuk terus
bersemangat menuntut ilmu dengan niat supaya kita jadi ulama, kita menjadi orang yang bermanfaat, bisa menyampaikan agama Allah, bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui oleh umat tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan waktunya untuk menghafal Al-Qur'an, untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk dunia kita. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk akhirat kita. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.